Halo cuy, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Masih pada sehat kan? Dan udah nggak nyolong coklat cap ayam jago di warung lagi kan? Bagus, karena kalian ini udah tua sebenarnya kalau tahu coklat cap ayam jago sama wafer chef Superman itu kan. Berarti kalian udah nggak asing lagi sama film yang akan kita bahas hari ini. Film yang dikeluarkan pada tahun 1994 ini bertemakan detektif hewan, di mana pemeran utamanya bernama Ace Ventura yang diperankan oleh Jim Carrey. Film ini berunsur komedi di mana karakter si S ini sangat absurd dan sepertinya emang sangat cocok jika diperankan oleh Jim Carrey ini. Dan gak usah banyak bacot lagi, yang dimana nanti durasi video ini bakal melar. Jadi mending aja kita langsung masuk ke alur cerita film ini. Di awal adegan kita melihat di mana si S ini sedang menyamar menjadi pengirim paket, di mana kita melihat dia sangat apiknya mengantarkan barangnya, anjing. Dan mungkin saya nggak bisa berkata-kata baik gitu kalau ngelihat CS ini lagi kerja nganterin paketnya, yang dimana mungkin CS ini nanti bakal jadi pegawai terbaik sepanjang sejarah perpaketan, dimana sekarang CS ini sudah sampai di sebuah pintu untuk mengantarkan barangnya ke konsumen, yang dimana di ruangan ini ada seorang bapak-bapak dan seekor anjing yang membukakan pintu. Nah, setelah melihat ada tukang parkir di depan pintu, di mana si bapak-bapak ini nggak merasa belanja di Shopee gitu, dan menolak paketnya. Tapi dengan keahlian lobby dari CS, akhirnya si bapak-bapak ini mau menerima paketnya. Dan ada seekor anjing di sini, di mana CS terlihat mengajak bermain dengan anjing ini, dan kemudian CS menyelesaikan tugas pengiriman paketnya lalu pergi. CS ini ternyata membawa kabur anjing itu dan menukarkannya dengan boneka anjing tanpa disadari si bapak-bapak ini. Si babe ini yang masih belum ngeh anjingnya dicuri, dengan santuy duduk di kursi nyuruh anjingnya pergi dari pintu. Tapi si anjing tidak pergi sampai si babe ini marah, sampai mendatangi anjing ini dan ternyata anjing ini ditukar dengan boneka. Adegan berpindah ke si S, di mana di sini si S yang ingin kabur dengan anjingnya menggunakan mobil yang mogoknya, tiba-tiba datang si babe dengan membabi buta menghancurkan mobil si S. Si S yang panik pun terus-terusan men-starter mobilnya sampai akhirnya mobilnya bisa nyala. Dimana di sini si Babeh dengan pantang menyerahnya nepok di kap mobil belakang CS yang sedang melaju. Sampai dimana akhirnya si Babeh terlepas dan CS berhasil kabur. Ternyata anjing ini hilang dan diculik oleh si Babeh yang tadi, di mana si S ini disewa jasanya sebagai detektif hewan oleh si mbak-mbak montok dan aduhai ini. Aduh, wah mbak. Yang dimana jasa si S ini dibayar dengan sesuatu yang membuat kaum Adam iri. Anjing. Oke, skip. Adegan berpindah ke sebuah kolam lumba-lumba, di mana terlihat ada beberapa orang sedang melakukan aksi penculikan lumba-lumba, di mana aksi mereka ini berhasil membawa kabur lumba-lumba tersebut dengan sebuah mobil van-nya. Kembali ke CS, di mana ia pulang ke kos-kosannya, yang ternyata di sini ia ditagih sama Pak Haji Mahmud yang punya kosan karena udah nunggak bayar kosannya. Tapi di sini CS dengan 1000 alasannya meminta waktu untuk membayar kosannya. Dengan alasan di mana ia sedang mengerjakan kasus besar dan belum mendapat upah. Dan si Pak Haji juga komplain di mana si Pak Haji ini dengar suara binatang berisik di dalam kamarnya CS. Tapi CS nyuruh si Pak Haji masuk ke kamarnya buat ngebuktiin sendiri kalau di kamarnya emang gak ada binatang. Setelah tidak ada bukti adanya hewan di kamar CS, si Pak Haji ini keluar dan CS pun menutup pintunya dan ternyata memang banyak sekali binatang di sini anjir. Ini kamar kosan apa kebun binatang sih? Berpindah ke ruangan markas dari klub football yang bernama The Dolphin, di mana di sini si bos yang marah-marah sama karyawannya karena lumba-lumba hilang, yang dimana lumba-lumba ini yang bernama Snowflake merupakan maskot dari klub footballnya.
Setelah mendapatkan saran dari temannya untuk memanggil detektif hewan, akhirnya si neneng sekretaris ini yang bernama Melissa memanggil seorang detektif hewan, yaitu si S. Di mana di sini si S dengan kelakuan konyolnya menyelidiki sebuah kolam yang merupakan tempat tumbuh lumba itu, di mana ia akhirnya menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah berlian kecil di tempat penyaringan kolam tank tersebut. Setelah mendapat petunjuk, si S ini pergi ke tempat kantor polisi untuk mendapatkan informasi lain. Excuse me, I'd like to ask you a few questions. Dengan kesopanannya yang sangat tinggi, si S menginterogasi temannya yang merupakan seorang polisi dengan lubang loobnya untuk mendapatkan petunjuk lebih. Gak ada akhlak emang si S ini interogasi orang sama lubang loob. Karena tidak mendapatkan informasi yang sangat berguna dari polisi, kemudian ia mengunjungi temannya yang merupakan seorang ahli komputer, di mana ia mendapatkan sebuah petunjuk yang mengarahkannya ke seseorang kolektor hewan langka yang bernama Ronald Kemp, yang secara kebetulan si Ronald Kemp ini akan mengadakan sebuah pesta, yang dimana ini kesempatan untuk si S menyusup ke pesta tersebut untuk mendapatkan informasi. Dimana sekarang ia menyamar sebagai pasangannya Melissa untuk mengikuti sebuah pesta yang diadakan oleh Ronald Kemp, dengan tujuan untuk mendapatkan barang bukti atas keterlibatan si Ronald ini. I've got a little snack for you. Dengan tingkah konyolnya di mana si S yang menyelinap untuk mencari barang bukti pun nihil dan menyatakan kalau si Ronald ini tidak terlibat. Di sini si S hanya mempunyai satu petunjuk, yaitu batu permata yang ditemukannya, yang ternyata permata itu berasal dari sebuah cincin kejuaraan Dopin AFC tahun 1984. Ia pun memutuskan melakukan penyelidikan konyolnya ke satu persatu pemain yang mempunyai cincin kejuaraan Dopin tersebut. Tapi hasilnya tetap saja nihil, di mana para pemain ini tidak kehilangan salah satu batu permata di cincinnya. Scene pun berganti ke sebuah apartemen, di mana di sini sudah terjadi sebuah eksiden yang ternyata korbannya adalah teman Melissa yang bertugas mengurus lumba-lumba tersebut. Di mana di sini kepala polisi yang bernama Enhon menyatakan kalau ia bunuh diri, tapi si S punya pendapat sendiri dan menyatakan kalau korban sebenarnya dibunuh oleh seseorang dengan mengungkapkan alibi kuatnya yang memang masuk akal. Kadang-kadang jenius juga nih si S. Di sini, si S dan Melissa meneruskan penelusurannya untuk mencari petunjuk ke sebuah gedung narsip yang milik pedofil, di mana ia menemukan satu petunjuk mengarah ke salah satu pemain yang ada di foto ruangan ini yang bernama Finkel. Yang ternyata si Finkel ini salah satu pemain yang gagal melakukan tendangan hingga mengakibatkan kekalahan pada timnya saat laga final. Keesokan harinya, S yang mengendarai mobilnya dengan cara kepala nongol di jendela dikarenakan belum sempat reparasi akibat kaca depannya dihancurin mamang-mamang yang di awal adegan, mendatangi Finkel di kampung halamannya. Di mana di sini terlihat rumah Finkel penuh coretan kebencian dari para fans The Dolphin akibat dari kegagalannya menembak bola yang mengakibatkan kekalahannya pada tim. Di sini S bertamu dan mengaku sebagai fans Finkel pada orang tuanya, di mana ia mendapatkan fakta kalau Finkel kabur dari rumah sakit jiwa 8 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali ke rumahnya. Dan ia mendapatkan informasi dari ibunya di mana semua ini akibat Dan Marino yang memegang bola tidak pada posisi yang seharusnya dan mengakibatkan Finkel gagal mencetak angka, di mana si Finkel ini menyalahkan seutuhnya pada Dan Marino.
Melihat kamar Finkel penuh dengan coretan kebencian terhadap Morino, Ace langsung bergegas memberitahu Melissa agar melakukan penjagaan ekstra terhadap Morino. I'm in Psychoville and Finkel's the mayor. Where's Dan Marino? Tapi polisi dan Ace kalah cepat dengan para penculik yang sudah berhasil menculik Morino. Excuse me, gentlemen. Kemudian di sini si Ace memberitahukan fakta temuannya kepada Einhorn, yang merupakan pihak polisi untuk menindaklanjutinya. Tidak seperti biasanya di mana si Einhorn ini terlihat mulai tertarik atas kejeniusannya si Ace ini dan mulai merayu lalu menciumnya. Tapi si Ace menolaknya, mungkin karena emang udah insap si Ace-nya. Fine detective work. Maybe later. Melanjutkan investigasinya, Ace yang ditemani Melissa berpura-pura menjadi gila untuk bisa masuk ke rumah sakit jiwa itu. Yang dimana rumah sakit jiwa ini tempat Finkel dirawat kala itu. It's all psychological. Dimana di sini Ace masuk ke sebuah gudang penyimpanan dan menemukan sebuah kardus yang berisi barang milik Finkel. Di mana isi kardus ini terdapat sebuah koran yang memuat berita tentang hilangnya seorang pelancong yang bernama Lois Einhorn. A massive search ended today when rescue workers were unable to find the body of Lois Einhorn. Adegan kembali ke Ace yang sudah kembali ke kosannya, di mana ia sedang berpikir keras tentang hubungan antara Finkel dan Einhorn. Tanpa sengaja ia melihat anjingnya menduduki majalah bergambar Finkel, di mana terlihat bulu dari anjing ini menyerupai rambut seperti perempuan di foto Finkel, dan ia mendapat jawaban kalau sebenarnya Einhorn adalah Finkel. Tapi di sini si Ace malah terlihat depresi karena teringat ia pernah berciuman dengan Einhorn, yang dimana si Einhorn itu Finkel yang memang merupakan seorang laki-laki. Mamam tuh ciuman. Setelah selesai dengan depresinya, Ace mengikuti Einhorn ke sebuah gudang, di mana di sini terlihat Snowflake dan Morino ada di situ, yang membuktikan bahwa emang Einhorn inilah pelakunya. Moments away is the abduction of Miami starting. Do I look familiar to you, Dan? Dengan penyusupan konyolnya, si Ace berhasil mengelabui dua orang yang menjaga Morino dan berhasil membuat mereka pingsan. Di mana saat si Ace akan membuka ikatan dari Morino, tiba-tiba datang Einhorn menodongkan senjatanya. Dan si Einhorn ini juga memanggil para polisi, di mana ia memfitnah si Ace sebagai pelakunya. Pet detective. Di saat para polisi sudah pada datang, si Ace pun menjelaskan kalau sebenarnya Einhorn ini adalah Finkel. You might read about a Miami Dolphin kicker named Ray Finkel, who missed a 26-yard field goal in the closing seconds of Super Bowl 17. A woman be missing these. Dan saat dimana ia melucuti semua bajunya Einhorn, di sini terbukti kalau Einhorn ini adalah lelaki, di mana ia melupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu memotong senjatanya. That's why Roger Podacter is dead. He found Captain Winky. Einhorn akhirnya ditangkap, Snowflake dan Morino terbebas dari penculikan, di mana Morino kembali bermain sebagai pemain football dan Snowflake kembali menjadi maskot dari timnya, dan si Ace tetap begitu aja jadi detektif hewan. Dan film pun tamat. Overall ceritanya cukup menarik dan membuat ngakak sama tingkahnya si Ace ini. Dan buat kalian-kalian yang lagi cari referensi buat nonton film komedi yang ngakak sekaligus galing-galing kepala, saya rekomendasiin kalian nonton film ini yang mungkin bisa membuat kalian terinspirasi ingin menjadi detektif hewan. Dan saya juga kepengen jadi detektif hewan, dimana saya selalu penasaran sama kucing saya yang pas pulang tiba-tiba hamil dan ingin mencari tahu siapa pelakunya untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu susah banget, saya nggak pernah tahu.
Ya sudah, kalau begitu terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Salam olahraga. Dadah.